Ayat-ayat ini masih berkenaan dengan kisah Fir'aun bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala para tukang sihir beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Memang Nabi Musa sebelumnya para jemaah sempat menemui amir tukang sihir, pemimpin tukang sihir, dan sempat mengatakan yang maknanya, apakah kalau aku benar kalian akan beriman? Maka mereka pun menjawab, kalau memang kamu benar kami akan beriman. Nah, waktu itu pembicaraan antara dua orang, antara Nabi Musa dengan pemimpin tukang sihir ini pas berpapasan dengan Fir'aun melihat. Nah, kemudian hal inilah yang dijadikan alasan oleh Fir'aun pada ayat berikut ini. Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat, tipu daya yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan ini. Pada ayat ke-123 inilah di mana Fir'aun berkata seperti ini, bahwa kalian telah mengadakan makar. Karena memang sebelum terjadinya pertarungan itu, Nabi Musa menemui amir, pemimpin daripada tukang sihir itu, dan mengatakan bahwasanya kalau dirinya benar, apakah kalian akan beriman? Dia pun mengatakan kami akan beriman kalau memang benar. Kemudian dijadikan oleh Fir'aun sebagai alasan bahwa kalian telah mengadakan tipu daya muslihat untuk mengeluarkan, untuk merencanakan mengeluarkan penduduknya daripadanya. Jadi para jamaah, ketika ular-ular tukang sihir itu dilemparkan, kemarin telah kita pelajari bahwa siasat Nabi Musa yaitu mereka disuruh melemparkan duluan. Ketika mereka menawarkan, wahai Musa, apakah kamu yang akan melemparkan duluan atau kami? Kata Nabi Musa, bal alku, bahkan kalian, silakan. Ternyata disuruh ada hikmahnya, supaya manusia tahu bagaimana ulah mereka, bagaimana ulah orang-orang tukang sihir memulai, dan bagaimana Nabi Musa memulai. Yang jelas tukang sihir memulai sihirnya dengan memakai jampi-jampi, ya, memakai doa-doa, mungkin juga menyembah dulu, atau mengacungkan tangan atau bagaimana untuk mendatangkan sihirnya. Dan orang-orang yang datang pun tahu ini sihir, begitu. Orang-orang yang datang tahu itu sihir. Sedangkan Nabi Musa polosan saja. Nabi Musa melemparkan dengan izin Allah. Pertama yang dilakukan oleh tukang sihir apa? Yaitu menyilaukan mata Nabi Musa, menyihir mata Nabi Musa, dan menyihir Fir'aun. Kemudian menyihir orang-orang yang datang, supaya tongkat itu seolah-olah seperti ular, tampar-tampar itu seolah-olah seperti ular. Dan dikatakan pada tafsir yang lalu bahwa ular-ularnya besar-besar, mereka berkumpul sampai memenuhi lembah-lembah. Bahkan Nabi Musa pun sempat ketakutan di awal. Kemudian Allah memberikan motivasi kepadanya, lemparkan, bahwa Nabi Musa berada di jalan yang benar. Maka setelah dilemparkan para jamaah tongkat Nabi Musa, jadi memang mukjizat Nabi Musa. Kenapa pakai tongkat? Karena sihir di masa Fir'aun itu sihir tongkat dan tampar. Jenis sihirnya sihir tongkat dan tampar. Makanya mukjizat datang berupa tongkat. Dilemparkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka kemudian menjelma menjadi tampar, menjadi ular.
dan dimakan seluruh ular-ular tukang sihir itu oleh ularnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saat itulah mereka menyaksikan ini bukan ilmu manusia, ini bukan sihir, ini adalah kekuatan dari langit. Saat itu para jamaah, cahaya Allah diperlihatkan kepada mereka, maka kemudian mereka sujud kepada Allah dan menyatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman, kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka telah beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka kemudian Fir'aun kemudian mengancam. Ancamannya adalah, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Begitu. Kemudian pada ayat yang ke-124 Fir'aun mengatakan, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajmain. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang. Bersilang di sini artinya tangan kanan, tangan kaki kiri begitu bersilang-silang. Secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Kemudian pada ayat yang ke-126 tukang sihir itu mengatakan, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan kamu tidak menyalahkan kami wahai Fir'aun, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Maka lihat bagaimana doa mereka para jamaah, dan doa ini juga pantas untuk kita jadikan sebagai doa kita. Doa tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Ini doa mereka para jamaah. Dan doa ini pun pantas untuk menjadi doa kita, terutama tatkala kita berhadapan dengan masalah yang sangat runcing, dengan masalah yang sifatnya benar-benar ujung tombak. Fitnah sudah di depan mata dan kita antara mati dan hidup. Saat itu doa ini pantas untuk dihadirkan para jamaah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Terutama pada saat menghadapi fitnah yang berkecamuk dan dalam hal-hal yang sifatnya besar, maka doa ini pantas kita baca. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian mari kita lihat dari sisi tafsirnya. Yukhbiru ta'ala amma tawa'ada bihi Fir'aun la'anahullah. Allah Ta'ala memberitakan tentang ancaman Fir'aun, la'anahullah, semoga Allah melaknati dia, as-saharata, kepada tukang-tukang sihir, lamma amanu bi Musa, tatkala mereka telah beriman kepada Musa alaihi salam, wa ma azharahu linnasi min kaidihi wa makrihi, dan apa-apa yang ditunjukkannya oleh Allah akan tipu daya Fir'aun dan makar Fir'aun kepada manusia. Allah tunjukkan makar Fir'aun saat itu para jamaah, sehingga mereka kemudian beriman kepada Allah karena mereka tahu bahwa Fir'aun membuat makar.
membuat tipu daya. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Pada perkataan Fir'aun, dan disinilah makar Fir'aun itu terjadi para jamaah. Sesungguhnya ini adalah makar kalian ketika berada di dalam kota untuk mengeluarkan darinya penduduknya. Ini tatkala Nabi Musa menemui pimpinan tukang sihir itu. Mereka bertemu dan Nabi Musa mengatakan bahwa kalau dirinya benar, apakah kalian akan beriman? Mereka pun mengatakan, ya, kalau memang kamu benar, kami akan beriman. Ai in ghalabahu lakum fi yaumikum hadza. Makar yang dimaksud oleh Fir'aun adalah jika ia Musa mengalahkan kalian fi yaumikum hadza, pada hari ini, innama kana antashawurin minkum waridha minkum lidzalika. Sesungguhnya kekalahan ini hanyalah karena musyawarah kalian dan keridhaan kalian. Jadi dianggap telah bersekongkol antara Nabi Musa dan pimpinan tukang sihir itu. Ini tuduhan yang dipakai oleh Fir'aun. Kaqaulihi fil ayatil ukhra, sebagaimana perkataannya juga di ayat lain, yakni di surat Thaha, Allah mengkisahkan tentang Fir'aun. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Sesungguhnya dia, yakni Fir'aun, adalah pembesar-pembesar kalian yang telah mengajarkan kepada kalian sihir. Ini Fir'aun mengklaim bahwa dirinya yang mengajari mereka semua sihir, para jamaah. Padahal mereka adalah orang yang dikumpulkan di beberapa kota, bukan murid Fir'aun. Ketika Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa ini, maka Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir dari segala penjuru kota. Ya, dari kota yang berlainan dikumpulkan. Makanya kemudian begitu mereka berkumpul, jumlahnya sekitar 170.000 orang, mereka mengatakan, apakah kalau kami menang, kami akan mendapatkan hadiah? Fir'aun pun menjawab, iya, bahkan kalian akan kami dekatkan kepada kami dan akan kami beri pemberian-pemberian yang baik. Itu janji Fir'aun. Sedangkan mereka ini orang yang serakah tamak terhadap harta. Mereka kan bersemangat melawan Nabi Musa. Mereka tidak tahu bagaimana rencana Allah kepada mereka. Wa huwa ya'lamu wa kullu man lahu lubbun anna hadzal ladzi qalahu min abtalil batil. Dan sesungguhnya dia tahu, Fir'aun pun tahu bahwa setiap orang yang punya akal tahu bahwa ini adalah semata-mata perkataan Fir'aun, rekayasa Fir'aun. Fa inna Musa alaihi salam, maka sesungguhnya Musa alaihi salam, bimujarradi ma jaa min Madyana, dia sekedar datang dari Madyan, tidak lama, sekitar 10 tahunan para jamaah, karena di Madyan dia harus mengabdi kepada Nabi Syuaib untuk menjadi mas kawin. Dia menikah istrinya, menikahi putri Nabi Syuaib. Jadi untuk menikah dengan putrinya Nabi Syuaib, mas kawinnya adalah dia harus bekerja selama kira-kira 9 tahun menggembala kambing para jamaah. Setelah dilihat kesabarannya dan selesai masa perjanjiannya, maka dinikahkan. Kemudian kembali ke Mesir. Di perjalanan itulah Allah mengangkat dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Da'a Fir'auna ilallah, dia mengajak kepada Fir'aun untuk kembali kepada Allah. Wa azharal mu'jizatil bahirati, dan dia menampakkan, dan Allah menampakkan mukjizat yang terang. Wal hujajil qati'ati, dan hujjah yang mematahkan. Ala sidqi ma ja'a bihi, atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Fa inda dzalika, maka ketika itulah arsala Fir'aun fi madaini mulkihi, Fir'aun kemudian menyebar orang-orangnya untuk mengumpulkan di kota-kota yang masuk ke dalam kerajaannya tukang-tukang sihir
Tukang-tukang sihir itu banyak, karena memang di masa Fir'aun sihir itu jaya para jamaah. Ya, jadi yang dominan saat itu adalah sihir. Termasuk dalam hal ini sihir tongkat dan tampar. Wa muamalati sultanatihi, dan yang masih berada dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Fajama'a saharatan mutafarrikina, lalu Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang berpencar-pencar itu, yang terdiri dari kota-kota yang saling berjauhan, min sairil aqalimi bibiladi Misra, yang terdiri dari beberapa daerah itu di negeri-negeri Mesir, mimman ikhtara huwa wal mala'u min qaumihi, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Fir'aun dan dipilih oleh pembesar-pembesar Fir'aun dari kaumnya. Wa ahdarahum indahu wa wa'adahum bil ata'il jazil, mereka dihadirkan ke sisi Fir'aun, ke hadapan Fir'aun, dan diberi janji dengan al-ata'ul jazil, akan mendapatkan hadiah yang besar. Wa qad kanu min ahrasin nasi ala dzalika, sementara tukang-tukang sihir ini orang yang paling rakus, orang yang tamak terhadap pemberian, terhadap harta. Begitu ada janji seperti itu, mereka benar-benar melahap itu, benar-benar yakin bahwa mereka akan menang. Nah ini kalau seandainya mereka ini sudah kong kali kong dengan Nabi Musa, mana mungkin? Yang merencanakan mengumpulkan saja Fir'aun, kemudian mereka berkumpul dan sebelumnya tidak saling kenal, kemudian dijanjikan dengan janji-janji yang muluk-muluk tadi, dan mereka yakin mereka akan menang. Bagaimana kemudian menuduh bahwa ini adalah persekongkolan antara mereka dengan Nabi Musa? Inilah diantara makar yang Allah tunjukkan saat itu. Dan kita saat ini pun juga jangan merasa aman dengan makar-makar para jemaah. Kita umat Islam tetap harus waspada. Mereka dikumpulkan, sedangkan Musa itu hanyalah datang dari Madian kemudian untuk mendakwai Fir'aun, dan tidak pernah berkumpul dengan mereka ini, apalagi musyawarah, tidak pernah. La ya'rifu ahadun minhum, yang mana Musa tidak mengenali mereka. Musa pun tidak kenal siapa-siapa mereka. Wala ra'ahu wala ijtama'a bihi, Nabi Musa tidak melihatnya dan tidak pernah berkumpul dengannya. Wa fir'aunu ya'lamu dzalika, sedangkan Fir'aun tahu itu semuanya. Bahwa kalau misalnya di sini ya, wah di Sumatera sana tukang sihir itu namanya ini sudah terdata itu. Bahwa di Kalimantan saajanya di Indonesia. Mereka tahu, maka dikumpulkan mereka. Tapi tadi di ayat ini Fir'aun menuduh Musa bersekongkol dengan mereka. Ini Allah tunjukkan bagaimana makar Fir'aun. Wa inna ma qala hadza tasatturan wa tadlisan ala ri'ai daulatihi wa jahalatihim. Semua ini dilakukan oleh Fir'aun dalam rangka menutup-nutupi diri, dalam rangka untuk menutup-nutupi diri, dan dalam rangka untuk menipu atas kekuasaannya dan kebodohannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu, kemudian dia menyembunyikan takut kepada kaumnya, kemudian mereka taat kepadanya. Kaumnya kemudian takut kepada Fir'aun dan kemudian taat kepada Fir'aun. Fa inna qauman saddaquhu, kaum-kaum yang dikumpulkan tadi membenarkan Fir'aun tadinya, dan mereka tidak kenal dengan Musa. Mereka didatangkan, ini ada lawan begitu, maka mereka mentaati Fir'aun, bahkan dijanjikan akan mendapatkan kedudukan di sisinya. Bagaimana kemudian dituduhkan bahwa Nabi Musa bersekongkol dengan mereka? Dan di surat An-Nazi'at para jamaah, Allah memberitakan pada ayat yang ke-24 akan tindakan melampaui batas Fir'aun, di mana Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun telah melakukan sesuatu yang melampaui batas kemanusiaannya para jamaah,
dengan mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini adalah min ajhali khalqillahi wa adallihim. Perkataan ini hanyalah keluar dari makhluk Allah yang paling bodoh, makhluk Allah yang paling sesat, yakni Fir'aun, dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kemudian tafsir berikutnya, wa qala as-Suddi fi tafsirihi, as-Suddi berkata dalam tafsirnya bi isnadi al-mashhur, dengan sanadnya yang masyhur, an Ibni Mas'udin wa Ibni Abbasin, dari Ibni Mas'ud dan Ibni Abbas, wa ghairihima minas sahabah, dan ulama lainnya dari para sahabat, fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, inna hadza la makrum makartumuhu fil Madinah. Firman Allah Ta'ala dalam rangka memberitakan makar Fir'aun. Kata Fir'aun, sesungguhnya ini adalah makar yang telah kalian buat di kota. Qalu, mereka berkata, iltaqa Musa alaihi salam wa amirus saharati. Kata para ahli tafsir ini bahwasanya Musa sempat bertemu sebelumnya dengan pemimpin tukang sihir ini. Faqala lahu Musa, maka Musa berkata kepadanya, yakni pimpinan sihir di kerajaan Fir'aun ini, ara'aituka in ghalabtuka atu'minu bi? Tahukah Anda, jika aku bisa mengalahkan Anda, apakah kalian akan beriman kepadaku? Wa tashhada anna ma ji'tu bihi haqqun, dan apakah kamu akan bersaksi bahwasanya ajaran yang aku bawa ini benar? Qala sahir, tukang sihir ini, yakni pimpinan yang berada di kerajaan, ini pembesar kerajaan para jamaah. Memang dia menjadi pemimpin tukang-tukang sihir. Dia berkata, la atiyanna ghadan bisihrin bisaharin la yaghlibuhu sihrun. Dia dengan sombongnya mengatakan, sungguh aku akan mendatangi besok dengan tukang-tukang sihir yang tidak bisa dikalahkan oleh sihir-sihir. Aku akan mendatangi dengan sihir yang tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir, kata dia. Fa wallahi, maka demi Allah, la in ghalabtani la uminunna bika wa la ushhidunna annaka haqqun. Demi Allah, kata dia, karena memang sumpah mereka sejak dulu demi Allah para jamaah. Demi Allah, jika kamu mengalahkan aku, dan maka aku akan beriman kepadamu, dan aku akan bersaksi bahwasanya kamu adalah benar. Wa fir'aunu yanzuru ilaihima, dan saat itu Fir'aun tahu, karena masih berada di istana para jamaah. Saat itu mereka sedang berkumpul, dan Musa langsung berkata kepada pimpinan ini. Tentunya Fir'aun tahu. Nah, inilah kemudian dijadikan alasan oleh Fir'aun tadi bahwasanya Nabi Musa telah bersekongkol dengan mereka. Qalu, kemudian ahli tafsir mengatakan, falihadza qala ma qala, karena inilah Fir'aun kemudian mengatakan apa yang dikatakan dari rencana makar tadi. Wa qauluhu, dan perkataan Fir'aun, litukhriju minha ahlaha, kalian telah bersekongkol, telah berembuk untuk mengeluarkan dari negeri ini penduduknya. Ai tajtamiu antum wa huwa, yakni kalian dengan dia, yakni Musa, telah bersepakat. Wa takuna lakum daulatan wa saulatan, dan kalian telah bersepakat untuk memiliki kekuasaan dan kekuatan. Wa tukhriju minha al-akabira war ru'asa, dan kalian merencanakan untuk mengusir para pembesar-pembesarnya, para pemimpin-pemimpinnya. Wa takuna ad-daulatu wat tasarrufu lakum, agar kekuasaan ini berpindah ke tangan kalian. Maka Firaun mengatakan, fasaufa ta'lamun, kalian akan melihat bagaimana kesudahannya. Aima asna'u bikum, apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Summa fassara hadzal wa'id, kemudian ditafsiri dengan ancaman ini biqauli, dengan firman Allah Ta'ala,
dalam rangka memberitakan tentang Fir'aun, di mana Fir'aun mengatakan, la uqatti'anna aydiyakum, sungguh aku akan memotong-motong tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, berselang-seling, yakni yaqta'u yadar rajuli al-yumna, yakni dengan memotong kakinya yang kanan, warijluhul yusra, dan kakinya yang kiri, au bil aksi, atau sebaliknya, tangan kanan kaki kiri, atau tangan kiri kaki kanan yang akan dipotong. Wala usallibannakum ajmain, dan aku benar-benar akan mensalib kalian semuanya. Kemudian mereka disalib fi judhu'in nahli, di pelepah-pelepah kurma. Pada surat Thaha ayat 71 dikatakan fi judhu'in nahli, pada pelepah-pelepah kurma. Disalib mereka para jamaah, dipaku tangannya. Dan inilah kisah tentang pemotongan tangan, kaki yang berselang-seling, yang kemudian oleh Allah dijadikan sebagai penyiksaan, sebagai alat siksa bagi orang-orang Bani Israel yang kafir kepada Allah, ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 33. Ketika Allah menceritakan tentang perbuatan Qabil dan Habil, di mana Habil diterima amalnya oleh Allah, kemudian Qabil tidak diterima, maka Qabil kemudian membunuh adiknya Habil. Maka peristiwa pembunuhan Habil ini diangkat oleh Allah menjadi hukum bagi kaum Bani Israel, di mana Allah mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israel, karena itulah kami wajibkan kami tentukan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, bahwasanya barang siapa yang membunuh jiwa tanpa dasar yang benar atau merusak di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya sama dengan telah membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkannya, yakni menyelamatkan satu orang, satu nyawa, maka pahalanya sama dengan menghidupkan manusia seluruhnya. Ini hukuman berat bagi Bani Israel para jamaah. Kemudian pada ayat yang ke-33 inilah Allah mengkisahkan tentang siksa dengan memotong selang-seling. Allah katakan pada ayat ini, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berjalan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Apa kata Allah? An yuqattalu, agar mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kakinya, min khilafin, dengan berselang-seling, au yunfal minal ar, atau mereka dibuang, diusir dari bumi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian itu adalah siksaan bagi mereka di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat kelak adalah siksa yang agung. Kisah tentang pemotongan tangan dan kaki berselang-seling, awal mula yang melakukan siapa? Fir'aun. Fir'aunlah yang melakukan dosa siksaan semacam ini. Kemudian setelah itu dijadikan oleh Allah sebagai penyiksa bagi kaum Bani Israel yang berbuat kerusakan. Kemudian qala Ibnu Abbas berkata, wa kana awwala man suliba, dan wa kana awwala man salaba, dan adalah Fir'aun adalah orang yang pertama-tama menyiksa dengan mensalib. Jadi itu sebelum Fir'aun belum ada. Sebelum Fir'aun tidak ada cerita tentang pensaliban. Fir'aunlah yang pertama kali mengadakan salib itu, yang menyalib. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa awwala man qata'al aidi wal arjul
min khilaf. Dan orang yang pertama kali memotong tangan dengan kaki secara berselang-seling, Fir'aunu, yakni Fir'aun. Wa qaulus saharati, dan perkataan tukang sihir tatkala diancam oleh Fir'aun, di mana Fir'aun mengancam tukang Fir'aun itu, maka tukang sihir berkata, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami. Ai qad tahaqqaqna ana ilaihi rajiun, anna ilaihi rajiun, yakni telah nyata, kata mereka tukang-tukang sihir ini, bahwasanya kami kepadanya kembali. Wa adzabuhu asyaddu min adzabika, tatkala diancam oleh Fir'aun para jamaah akan disalib, akan dicincang. Apa kata tukang-tukang sihir itu? Dan siksa Allah lebih berat daripada siksa kamu. Wa nakaluhu ma tad'una ilaihi, dan siksanya apa yang kami serukan kepadanya. Wa ma akrahtana alaihi minas sihri, dan apa yang kamu benci atasnya dari sihir, a'dhamu min nakalika, adalah lebih besar daripada siksaan kamu. Apa yang dibenci olehnya, yakni oleh Allah, dari perbuatan sihir itu adalah lebih besar daripada siksaan kamu. Ini artinya para jamaah bahwa tukang sihir itu menyatakan bahwa kamu tidak ada apa-apanya, silakan kalau kamu mau menyiksa kami. Mereka sudah siap para jamaah. Falanasbirannal yauma ala adzabika, kata tukang sihir itu, maka sungguh kami akan bersabar hari ini atas siksaan kamu. Walanukhlisa min adzab, linukhlisa min adzabillah, supaya kami nanti selamat dari siksaan Allah. Lamma qalu, tatkala mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Tuhan kami, curahkan kepada kami kesabaran. Ai ammana bis sabri ala dinika, ya Allah, berilah, curahkan kepada kami kesabaran di atas agamamu ini. Wathabati alaihi, dan teguh di atasnya. Watawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Ai mutabiina li nabiyyika Musa alaihi salam, wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan mengikuti nabimu, yakni Nabi Musa alaihi salam. Inilah doa tukang-tukang sihir para jamaah. Bahkan di dalam kitab para ulama dikisahkan bahwasanya tukang sihir Fir'aun nanti ada surga tersendiri untuk mereka, sebagaimana surga tersendiri untuk Asia, istri Fir'aun, yang juga disiksa sampai mati. Maka Asia pun berdoa agar dibangunkan surga khusus untuknya. Mudah-mudahan Allah memberi anugerah kepada kita agar kita nanti bertemu dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.